Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-75. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, belajar lewat kisah Petrus, saya percaya ini bukan cerita yang asing bagi saudara dan saya. Kita melihat bahwa Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus. Yesus sudah pernah mengingatkan dia, tetapi Alkitab mencatat dia melakukan penyangkalan. Pertanyaannya, apa yang membuat Petrus harus berpegang teguh kepada apa yang dia inginkan sehingga dia bisa menyangkal Yesus? Karena ketakutannya dia menyangkal bahwa dia tidak pernah bersama-sama dengan Yesus dan dia tidak kenal tentang siapa itu Yesus. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepadanya, Yesus sudah pernah mengingatkan dia. Sehingga firman Tuhan berkata, maka teringatlah Petrus, karena Yesus pernah mengingatkan dia akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dari cerita ini saya ingin mengajak saudara, setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang dikatakan kepada saudara dan saya, Tuhan mau kita hidup di sana. Tuhan mau kita mengalami kehidupan alam rohaninya. Nah, oleh karena itu kalau Tuhan mau kita demikian, mari kita hidup dalam hidup kita, mengalami alam rohani Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya saudara dan saya di tengah tantangan situasi hidup, kita tidak harus menyangkal Yesus. Mungkin saudara akan berkata, oh tidak, saya tetap percaya Yesus, sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyangkal dia. Tapi saya katakan kepada saudara, ketika engkau hidup dalam ketakutan, ketika engkau hidup dalam keraguan, ketika engkau mulai stres dengan situasi dan keadaanmu, itu tandanya engkau menyangkal Tuhan. Artinya engkau tidak mengiyakan apa yang pernah dia katakan kepadamu. Kita bersyukur firman Tuhan selalu diingatkan kepada kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Pastikan kita pegang setiap perkataan firman Tuhan itu, supaya kita tidak sampai menyangkal Yesus lewat sikap hidup, tingkah laku kita dari hari ke hari. Saya katakan kepada saudara, saudara susah dengan keadaan saudara, tandanya engkau menyangkal akan apa yang dikatakan Yesus lewat firman-Nya. Kalau dia sanggup memberikan kelegaan kepada saudara. Yesus berkata, jangan kamu khawatir, tapi kita hidup khawatir. Bukankah itu kita menyangkal dia? Mari kita belajar untuk setiap saat berpegang pada firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak harus menyangkal Yesus dan kita tetap berpegang pada perkataan firman-Nya? Pastikan firman Tuhan itu tidak saja saudara berpendapat, kalau saudara mendengar itu berarti itu sudah menjadi kehidupan saudara. Tidak, tapi bagaimana firman yang kau dengar itu harus kau ambil masuk dalam hidupmu. Engkau harus benar-benar hidup dalam perkataan firman itu, sehingga firman itu akan benar-benar menjadi bagian kehidupanmu, sehingga engkau akan hidup mengalami alam rohaninya Tuhan, dan kehidupan ilahi itulah yang akan terus bermanifestasi melalui hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita dengan hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami tidak harus seperti Petrus, tapi biarlah kami mampu untuk berpegang teguh pada setiap peringatan janji Tuhan, firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, biarlah hati kami terus limpah dengan firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.